Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sekte Pemuja Setan. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekte Pemuja Setan. Si pengumurah dewa tanpa nyata dan tetap Di malam yang dingin itu, Yohan berjalan sempoyongan di tengah gang sempit yang sunyi dan gelap. Sampah berserakan di mana-mana, banyak sekali kotoran anjing sampai bau air seni yang tercium di sekitarnya. Sepatunya basah terkena air yang menggenangi gang tersebut dengan tatapan mata sayu. Ia terus berjalan meski pandangannya kunang-kunang. Di dekat pipa air yang berlumut dan tak terpakai, Yohan terdiam sejenak. Tangannya berpegangan pada tembok bangunan. Tangan satunya lagi memegang sebotol minuman keras yang kemudian ia tenggak sampai habis. Dengan keras ia melempar botol kosong itu hingga pecah dan membuat bunyi bising. Yohan kembali berjalan. Baru satu langkah tiba-tiba pandangannya gelap. Ia pun ambruk ke dalam tumpukan sampah. Matanya sayu dan perlahan terpejam. Bau kotoran dan segala rupa yang ada di gang itu seakan tidak tercium olehnya. Rambutnya basah oleh air berwarna kekuningan yang tiba-tiba mengucur dari dalam tempat sampah. Yohan pun pingsan di tempat. Datanglah. Mata Yohan tiba-tiba terbuka. Ia menyadari dirinya yang terbangun di tengah gang kotor ini. Hari masih gelap. Matanya melihat sekitar. Laki-laki berkumis itu lalu bangkit dari posisinya. Dirinya telah lepas dari pengaruh alkohol. Ih, menjijikan. Ia melihat baju kemeja putihnya yang sudah berwarna coklat akibat bercampur dengan sampah. Baunya bukan main. Hampir-hampir ia muntah. Segera ia melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari gang, Yohan bertemu dengan jalan raya yang sama sepinya. Meski ada beberapa ruko dan toko pinggir jalan yang buka, akan tetapi tidak ada orang lalu lalang. Jangankan orang, kendaraan pun hanya 1-2. Ia lanjut berjalan ke bawah kelap-kelip lampu toko yang penuh warna. Pria dengan penampilan kacau itu terus berjalan mengikuti trotoar dengan mata kosong. Sesekali dirinya menoleh karena merasa seseorang mengikutinya dari belakang. Namun tidak ia temukan orang itu. Lagi-lagi terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Yohan lantas berhenti dan menoleh. Barulah ia melihat seorang lelaki dengan pakaian jas hitam, celana hitam dan kacamata hitam berjalan di belakangnya. Anehnya saat Yohan berhenti, orang itu ikut berhenti. Ia tatap orang itu dari atas sampai bawah, lalu lanjut berjalan. Suara langkah kaki pun terdengar dari belakang. Yohan tahu orang itu tengah mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya. Suara langkah kaki di belakangnya pun ikut menjadi cepat. Yohan juga bisa melihat bayangan orang itu yang terkena lampu jalan. Matanya melihat ke arah kaca jendela toko di seberang jalan. Dari pantulan kaca terlihat jelas orang itu mengikutinya. Bangsat. Yohan makin yakin ada yang tidak beres di sini. Ia mulai berlari kecil. Sosok di belakangnya pun ikut berlari. Ia masuk ke dalam gang pemukiman warga yang menuju ke rumahnya, secepat mungkin kabur dari kejaran orang misterius itu. Melewati beberapa rumah tetangganya,
Sampai di depan rumahnya barulah Johan memberanikan diri. Ia berhenti dan berbalik badan. Pria berpakaian serba hitam itu pun ikut berhenti. Matanya menatap Johan dari balik kacamata hitamnya itu. Rambutnya yang klimis memantulkan cahaya lampu. "Anda siapa? Mau apa ikutin saya? Anda orang suruhan kan? Siapa yang suruh Anda?" "Johan, kau itu menyedihkan, pengecut. Mau sampai kapan kau terus terpuruk? Dasar sampah masyarakat." "Hei, Anda ini siapa sih? Tahu apa soal saya? Tolong pergi sekarang juga. Ini daerah saya. Saya kenal semua orang di sini. Kalau saya teriak, semua bakal keluar. Saya juga bisa lapor Pak RT." Johan, orang seperti kamu ini bisa apa selain bikin masalah buat orang lain? Lebih baik kamu ikut aku ke neraka." "Gila, sebenarnya mau apa sih? Ikutin saya cuma mau mengolok-olok saya. Saya panggil warga ya." Ia lalu melihat sekitar mencari seseorang yang bisa membantunya, tapi suasana saat itu begitu sepi. "Tunggu Johan kaget bukan main. Baru beberapa detik dirinya berpaling. Sosok berpakaian serba hitam itu sudah menghilang tanpa jejak. Orang yang barusan berbicara dengannya sudah tidak ada. Kepala Johan menengok ke segala arah mencari sosok itu, tapi tetap tidak ketemu. Dirinya mulai ketakutan. Ada yang aneh dengan orang itu, atau jangan-jangan orang itu bukanlah orang. Kakinya bergerak cepat melangkah ke pintu rumah kecil dengan cat hijau yang ada di dekatnya. Johan memasukkan kunci dan membuka pintu. Buru-buru ia masuk menutupnya kembali. Ia kemudian berdiri di belakang pintu sambil menenangkan diri. Apaan itu? Setelah tenang, Johan berjalan di tengah ruang tamu yang gelap itu untuk mencari tombol lampu. Saat sudah ia temukan tombol itu, jarinya segera menekan dan lampu pun menyala. Cahaya terang muncul menyinari seisi ruangan. Johan kembali dibuat kaget. Kali ini ia sampai melompat dan hampir menjatuhkan foto-foto yang terpasang di dinding. Bagaimana ia tidak kaget, sosok berpakaian serba hitam itu kini sudah duduk manis di sofa ruang tamunya. Johan ketakutan tidak bisa berkata apa-apa. Ditinggal istri, anak meninggal, karir hancur. Mau jadi apa kamu, Johan? Kau biang masalah, semua keluarga sudah tidak mengakuimu lagi. Kau mau kemana? Siapa kamu? Panggil aku, Ji. Aku kesini untuk mengundangmu. Pria bernama Ji itu langsung berjalan ke arah cermin yang ada di dekat lemari guci. Ia ambil sisir lalu merapikan rambutnya. Ji lalu beralih ke arah Johan. Ia lepaskan kacamata hitamnya, menunjukkan sepasang mata yang berwarna hitam penuh. Johan semakin ketakutan. Ia ingin kabur tapi tidak bisa. Seluruh tubuhnya kaku. Ji berjalan mendekatinya. Hawa panas mulai terasa. Terlihat senyuman di wajah pria misterius itu. Dia menginginkanmu, Johan. Dia ingin kamu datang. Johan mengerang dengan keras, matanya melotot. Ia merasakan panas yang luar biasa saat Jim memegang dahinya. Asap tipis mulai keluar dari dahi Johan yang memerah. Setelah hampir 1 menit Jim melepas dahi Johan. Pria malang itu pun meringis menahan luka bakar yang terasa amat pedih di dahinya. Ia bahkan sampai meneteskan air mata saking tak kuat menahan sakit itu. Sakit, panas. Kau pasti akan datang, Johan. Pasti. Datanglah esok saat matahari terbit. Jim menjentikkan jarinya. Seketika Johan pun tak sadarkan diri. Ia terkulai lemas menutup mata. Setelah selesai menjalankan tugas, sudah saatnya bagi Ji untuk pergi. Badannya perlahan pecah menjadi serpihan abu yang melayang dan terbang keluar rumah melalui ventilasi.
meninggalkan Johan yang tergeletak di lantai rumahnya. Luka bakar di dahinya berubah menjadi hitam. Masih ada asap-asap tipis yang mengepul. Perlahan luka bakarnya berubah menjadi sebuah bentuk abstrak. Lalu luka itu menjadi sebuah tato yang menempel di dahi Johan. Tato itu membentuk sebuah kata yang bertuliskan Satan. Johan terbangun di pagi hari. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela dan saluran udara. Wajahnya terkena pancaran cahaya keemasan dari sang mentari. Debu-debu berterbangan menari-nari di udara. Ia bangun dari posisinya, kemudian berjalan ke arah kamar mandi yang berada di belakang rumah, melewati 2 kamar dan dapur kecil. Kaki Johan pun menapaki lantai licin dan basah itu. Ia mendekat ke cermin. Sebelumnya lebih dulu ia nyalakan keran wastafel dan mencuci muka. Saat wajahnya basah, ia menghadap ke arah cermin sambil mengelap wajah. Barulah ia sadar ada yang aneh dengan dahinya. Sebuah tato bertuliskan Satan tercetak tepat di tengah dahinya. Ukurannya cukup besar sehingga akan membuatnya malu jika dilihat orang. Ia ambil sabun wajah dan mulai mencuci dahinya. Setelah itu ia siram dengan air. Tato itu tetap tidak hilang. Tampaknya ini tato permanen. Apaan nih? Johan berjalan cepat keluar kamar mandi. Langkahnya berhenti saat sampai di dapur. Tubuhnya bergidik saat ia sadari satu hal. Ia baru ingat kejadian semalam. Kejadian saat Jie datang dan menyerangnya. Seketika wajah Johan pucat, badannya lemas. Segera ia tarik kursi dan duduk di sana. Itu bukan mimpi. Lalu apa ini? Pria berkumis itu menenangkan diri sambil mengusap rambutnya yang belah tengah. Ia ambil sebatang rokok, lalu menyalakan korek dan menempelkan api ke ujung rokok yang sudah ada di sela-sela bibirnya. Asap tipis pun berembus bersamaan dengan nafasnya. Sambil bersandar dan melamun di meja makan, sesekali Johan menyentuh dahinya, lalu menatap ke arah kaca lemari piring. Melihat pantulan dirinya, benar saja. Benar-benar ada tulisan itu di dahinya. Ia pun menghela nafas. Setelah sekian lama berpikir, Johan teringat satu hal. Ia punya teman seorang seniman tato. Segera ia keluarkan ponsel dari saku dan coba menghubungi orang itu. Akan tetapi ia tak menjawab. Mau tak mau Johan yang harus mendatangi orang itu. Tapi ia akan sangat malu kalau orang-orang melihat dahinya ini. Untuk itu ia mengambil perban dan plester, kemudian ia tutup dahinya dengan perban seperti orang yang sedang terluka. Setelah beberapa lembar perban yang melingkari kepalanya, Johan kemudian menempelkan beberapa plester di ujungnya. Amanlah kayak gini. Sebelum pergi, dirinya terlebih dahulu melepas baju yang bau sampah itu dengan kaos biasa yang masih baru. Setelah memakai pakaian bersih, barulah dirinya berjalan ke pintu dan keluar rumah. Beberapa orang yang kebetulan sedang ada di dekat rumahnya menatap Johan dengan tatapan aneh. Kenapa kepala lu? Gak apa-apa, cuma luka sedikit. Wanita itu pun mengangguk pelan, kemudian lanjut menyapu halaman rumahnya. Johan terus berjalan di gang pemukiman warga. Sampai beberapa puluh meter di depan ia bertemu dengan jalan raya. Pandangannya tertuju ke arah datangnya kendaraan. Saat sebuah bis datang, Johan angkat tangannya untuk membuat bis itu berhenti. Pria berkumis itu masuk ke dalam bis bersama orang lainnya yang juga sedang menunggu kendaraan. Dengan suara mesin tua yang berisik, bis itu mulai melaju di jalan aspal. Johan berdiri melamun di dekat jendela sambil menunggu sampai di tujuan. Saking asik melamun, ia hampir lupa. Bis berhenti, Johan pun segera turun. Tepat di depan sebuah ruko yang melayani jasa pembuatan dan penghapusan tato. Tanpa ragu, Johan langsung masuk ke dalam. Berbagai ornamen dan berbagai jenis sampel tato yang dipajang di dinding pun menyambutnya. Johan, ada apa nih? Jadi, gue butuh bantuan nih. Wah, apa nih? Kalau urusan keluarga gue gak ikutan ya. Gak mau kena masalah. Bukan itu, tapi ini.
Yohan melepas perban yang masih melekat di kepalanya, lalu menunjukkan kepala sang teman yang bernama Jody itu. Jody tertawa terbahak-bahak saat melihat dahi Yohan. Saking gelinya tertawa, ia sampai membungkuk sampai memegangi perutnya. Jody, gue serius. Bentar. Yohan, kenapa sih lu? Konyol banget, maksudnya apa itu tato di jidat, ah? Ini bukan kemauan gue, gila. Udah, pokoknya lu bisa gak hilang ini nih. Jody pun terdiam. Ia mendekat dan memegang dahi Jody, memperhatikan tato itu. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi serius. Tangannya mengambil senter kecil di meja, lalu mulai menyorot tato milik Yohan dengan cahaya senter. Coba lu duduk dulu deh. Yohan menurut dan duduk di salah satu kursi. Jadi kembali meraba-raba dahi Yohan dan terus menyorotnya dengan senter. Wajahnya terlihat bingung, sesekali ia menatap mata temannya itu. Ini kok bukan kayak tato ya, Han? Hah? Terus apa dong? Ini kayak semacam tanda lahir. Hah? Gila lu, tanda lahir? Yang bener aja, Jod. Seriusan, Han? Gue juga bingung, sumpah. Gue bisa bedain mana tato mana tanda lahir. Kalau ini tanda lahir, tapi kok aneh ya? Han, lu habis ngapain? Ngaku, lu habis berbuat apa? Yohan makin bingung. Tak mungkin ia ceritakan kejadian semalam dengan Jody. Dengan wajah sok polos, Yohan menggelengkan kepala. Gak ada ngapa-ngapain kok gue. Udahlah, aneh nih, gak beres. Mending sekarang lu pergi deh dari sini. Gue gak mau ikut kena masalah. Loh, kok gitu? Kenapa sih? Gak ada pergi lu aneh. Iya, gue bisa sendiri. Sesampainya di luar, Yohan berdiri di pinggir jalan dengan wajah bingung. Tiba-tiba matanya menoleh ke samping. Terlihat pria berbaju serba hitam tengah mengawasinya. Melihat itu, Yohan langsung ketakutan. Pria serba hitam itu mulai berjalan ke arahnya. Dirinya langsung kocar-kacir. Was. Aduh, pelan-pelan dong. Maaf. Yohan melihat ke belakang. Pria berbaju serba hitam itu masih berjalan mendekatinya dengan wajah datar tanpa ekspresi, melewati kerumunan orang yang berada di sekitarnya. Pria malang itu pun lanjut berlari. Sebuah taksi terlihat parkir di bahu jalan. Yohan buru-buru berlari ke arahnya. Ia buka pintu taksi. Tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam. Sampai-sampai sang supir yang sedang makan roti pun bingung. Pak, jalan pak, cepetan, saya dikejar. Siap mas, bawa saya ke polsek ya pak. Taksi pun mulai berjalan di tengah jalan raya yang cukup ramai di pagi itu. Tepatnya saat jam berangkat kerja, Yohan mulai tenang. Ia bersandar di jok belakang sambil mengatur nafas. Pandangannya melihat ke depan. Sang supir tampak memperhatikannya melalui spion tengah. Loh, polsek kok lewat sini? Gak salah jalan pak? Supir itu tak menjawab. Ia malah mengangkat tangannya sedikit, kemudian menjentikan jari. Setelah melihat jentikan jari si supir, Yohan pun terkulai lemas dan kembali tak sadarkan diri. Pepohonan tinggi berdiri berbaris di pinggir jalan, menjadi rumah bagi berbagai jenis burung dan tupai. Dedaunannya yang lebat membuat suasana sedikit jadi gelap meski siang hari. Jalan aspal yang tampak masih bagus membentang membelah hutan. Sesekali ada monyet dan babi yang berkeliaran di sekitar. Mobil taksi yang membawa Yohan masih terus berjalan selama 5 jam tanpa henti. Dan selama itu juga Yohan tak sadarkan diri. Sang sopir yang semula memakai seragam kini berganti menjadi baju serba hitam. Karena jalanan cukup sepi, ia memacu taksinya dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya ia keluar dari hutan dan bertemu dengan perbukitan yang indah. Di sekitarnya hamparan kebun teh membentang luas. Berbagai villa dan rumah mewah terlihat di beberapa sudut. Mobil itu terus melaju di jalan yang menanjak. Sampailah ia di sebuah gerbang besi yang besar. Gerbang itu terbuka sendiri saat mobilnya mendekat. Ia langsung masuk dan berjalan di jalan tanah yang semakin menanjak. Beruntung taksi itu masih kuat untuk melewati tanjakan ini. Sebuah villa megah dan besar pun berdiri di ujung jalan tanah ini. Villa dengan arsitektur yang kental akan nuansa Eropa. Seluruh dindingnya dicat putih dengan ornamen emas di beberapa sisi.
Di bagian depan, 2 buah pilar besar berdiri menambah kesan mewah dalam villa ini. Sang supir berhenti di depan villa itu. Ia keluar dan berjalan ke belakang. Pintu mobil belakang dibuka dan Johan pun langsung terjatuh keluar mobil dengan tubuh lemas. Kepalanya yang membentur tanah pun membuatnya tersadar. Ia buka mata dan melihat sekitar. "Selamat datang, Johan," ucap seorang lelaki tinggi dengan kepala botak yang berdiri di depannya. Ia memakai baju serba hitam seperti 2 orang asisten yang berdiri di sampingnya. Dari wajahnya, ia bukan orang Indonesia. Hidung mancung dan mata tegasnya sangat mirip dengan orang Eropa. Johan begitu lemas dan tak bertenaga. Ia sadar bahwa akhirnya ia tertangkap oleh orang-orang berbaju hitam ini. Wajahnya putus asa dan tidak peduli lagi dengan nasibnya ke depan. "Kalian mau apakan aku? Terserah, mau bunuh aku pun tak apa-apa." "Johan, betapa kasihannya dirimu. Putus asa, tak punya harapan, rasanya ingin mati saja ya. Perkenalkan, namaku El. Kini kau berada di Legonas Elginisma, tempat bagi orang-orang yang putus asa sepertimu. Kami bukanlah orang jahat, kami akan membantumu bangkit, keluar dari masa-masa kelam ini. Kalau kau pikir tidak ada yang peduli denganmu, maka kau salah. Aku peduli denganmu, aku ingin membantumu. Maka dari itu biarkanlah aku menolong dirimu." "Well, gimana caranya kamu menolongku?" "Aku tak sendiri. Tuan Palarot yang akan menolongmu. Bangkitlah, sahabatku." El kemudian memegang badan Johan, mengangkatnya dan membantunya berdiri. Ia lihat sekitar, perbukitan yang indah dan kabut tipis di sekitarnya jadi pertanda betapa jauhnya dia dari rumah. Sial. El melepas perban di dahi Johan, melihat tanda satan yang ada di dahinya. Dengan lembut El memegangi dahi pria berkumis itu. Hawa dingin pun terasa, sangat berbeda ketika Johan pertama kali dipegang oleh sosok bernama J. Setelah itu tanda di dahi pun menghilang. Dahi Johan kembali bersih seperti sedia kala. "Ayo masuk," ajak El dengan tatapan mata yang tulus dan seakan membius Johan untuk menuruti perintahnya. Johan pun berjalan masuk ke dalam villa. El terus memegangi tangannya. Setelah melewati pintu besar dan mewah itu, Johan disambut dengan suasana villa dengan ruang depan yang begitu luas. Berbagai perabotan mahal, lukisan-lukisan di dinding, lampu mewah yang menggantung di langit-langit dan masih banyak lagi. Anehnya tidak ada meja ataupun sofa selayaknya ruang depan. Ruang itu dibiarkan kosong begitu saja, hanya beberapa lemari dan rak di sudut ruangan. "Hai Johan." Dia tahu apa dia teman kita." Semakin ke dalam, Johan semakin kagum dengan bangunan ini. Luasnya bukan main-main. Ada banyak kamar-kamar dan juga ruangan di tempat ini, apalagi bangunan ini mempunyai 3 lantai. Mereka berdua lalu berhenti di depan sebuah ruangan. El membuka pintu lalu masuk. Johan mengikutinya. Mereka berada di ruangan berukuran sedang dengan 1 kasur, 1 lemari dan juga meja. Di dalam lemari sudah terisi dengan baju-baju yang semuanya serba hitam. "Ini kamarmu, Johan. Sekarang ganti bajumu." "Maksudnya apa? Kenapa aku dapat kamar?" "Ganti bajumu." Iya." Johan pun menurut. Ia melepas bajunya dengan cepat. Entah mengapa dirinya menurut saja dengan apa yang diperintahkan pria botak itu. Bahkan saat dirinya tidak memakai baju pun, El tetap berdiri di sana memperhatikannya. Johan selesai berganti baju. Kini ia memakai celana panjang dan kaos yang semuanya berwarna hitam yang sudah disiapkan. El pun tersenyum melihatnya. 2 orang asistennya mengambil baju milik Johan yang sebelumnya ia pakai. "Sekarang apa?" "Sekarang kita makan." Mereka berjalan kembali ke depan villa. Bedanya kali ini El berbelok arah melewati lorong yang penuh dengan lukisan dan guci indah di setiap sisinya. Di ujung lorong terlihat pintu dengan 2 daun yang berwarna hitam.
Si pria botak mendorong pintu itu dan membukanya. Johan pun segera masuk ke dalam. Terlihat di sebuah meja panjang dengan kursi-kursi di sekitarnya, tersusun rapi di tengah ruangan. Di atas meja terdapat banyak sekali makanan enak. Aneka daging mulai dari sapi, ayam, dan babi yang dipanggang maupun dibakar. Tak hanya itu, ada juga sayuran dan makanan lainnya. Lilin-lilin juga menyala di sekitarnya. Johan terpaku dengan yang dilihatnya. Seketika perutnya menjadi lapar. Makanlah sepuasnya. Dan sesuai kata pria botak itu, Johan pun langsung duduk dan melahap semua yang ada di meja. Matanya melotot dan tangannya sibuk mengambil berbagai makanan yang ada. Dirinya bak orang yang tidak makan berhari-hari. Sangat rakus dan serakah. Sendok dan garpu ia abaikan. Johan makan dengan kedua tangannya. Tak sampai di situ, Johan sampai naik ke meja, meraih semua yang ada di dekatnya. Satu makanan habis, ia makan yang lainnya. Belum habis, belum berhenti. Meja pun jadi berantakan. El memperhatikannya sambil tersenyum. Enak-enak. Enak kan? Johan, kamu harus minum dulu. El lalu memegang sebuah gelas kaca berisi minuman berwarna merah yang kental dan berbau sangat amis. Johan melihatnya seperti melihat minuman segar dan dingin. Ia melompat dari meja dan langsung mengambil gelas itu dari tangan El. Pria berkumis itu meminum segelas darah itu sampai habis. El tertawa senang melihat Johan, sambil melihat kedua asisten yang selalu berada di sampingnya. Aku suka di sini. Johan semakin terhipnotis dengan semua kemewahan dan kemurahan hati El. Sementara itu El semakin puas melihat Johan. Kini ia berhasil mendapatkan targetnya. Johan terbangun di sebuah padang tandus yang penuh dengan batu dan debu. Ia terbaring sambil menatap langit yang penuh awan hitam. Kemudian seekor burung gagak terbang dan mendarat di sampingnya. Johan masih biasa saja saat burung itu menatapnya dari dekat. Tapi kemudian gagak itu mematuk wajahnya hingga ia kesakitan. Segera Johan bangun dari posisinya sambil memegangi pipinya. Ia masih melihat sekitar. Sebuah tempat yang asing, suasana yang suram dan gelap. Pohon-pohon yang mati terdapat di beberapa sudut. Bukit-bukit batu yang keras dan curam, tanah yang tampak seperti tanpa kehidupan. Gagak itu berbunyi membuat pria berkumis itu menoleh. Hewan bersayap itu mengepakkan sayapnya dan mulai terbang, menghempaskan beberapa helai bulu hitamnya yang melayang tertiup angin. Johan segera berdiri dan melangkah mengikuti arah perginya si burung gagak. Kakinya terus melangkah hingga ke arah bukit batu. Ia terus berjalan memutar hingga sampai di bagian belakang bukit, di mana terdapat sebuah genangan air dan sebuah altar hitamnya berdiri kokoh di atasnya. Di atas altar, El berdiri sambil menatap ke arah Johan. Hembusan angin menerbangkan jubah hitamnya yang menutup seluruh tubuh. Tanpa perlu disuruh, Johan mendekat ke arah altar tersebut. Ia naiki beberapa tangga untuk sampai ke atasnya dan berhadapan langsung dengan El. Pria botak itu mulai memegang wajah Johan. Johan. El mulai menekan kuku ibu jarinya yang runcing dan membuat pipi Johan terluka. Darah segar pun mengalir. Johan diam saja dan tidak bergerak sedikit pun. Tatapannya kosong, lalu El mendekatkan wajahnya. Ia jilat aliran darah yang ada di pipi Johan hingga mengering. Saat sedang dalam kondisi tersebut, samar-samar ia melihat siluet sosok bertanduk yang berdiri mengawasi mereka berdua dari atas bukit. Sosok dengan aura yang sangat kuat, panas dan berbahaya. Seketika Johan terbangun dari mimpinya. Ia melihat sekitar. Dirinya tidak sengaja tertidur di ruang makan villa dengan beralaskan karpet abu-abu yang lembut bagai bulu domba. Dengan sedikit rasa pusing di kepalanya, Johan pun mulai berdiri. Ia melihat makanan yang ia santap beberapa jam lalu. Makanan yang semula tampak enak kini berubah menjadi sampah. Daging sapi dan babi berubah menjadi daging bangkai dengan lalat yang hinggap. Lalu semangkuk belatung dan kotoran anjing yang tersaji di atas meja makan itu. Johan menatapnya dengan heran. Siapa yang makan makanan kayak gini?
Johan mulai melangkah ke arah pintu. Ia buka pintu dan melangkah keluar dari ruang makan yang sepi itu. Nyatanya di luar pun sama sepinya. Terdapat sebuah lorong panjang menuju ruang depan yang tidak ada siapapun di sana. Semua pintu ruangan tertutup. Johan mengeceknya satu persatu. Semuanya terkunci. Dirinya terus berjalan seorang diri menelusuri lorong sepi ini hingga di ujung ia bertemu dengan pertigaan. Johan mengambil ke arah kanan, yang berarti menuju ke ruang depan. Ia melewati tangga untuk ke lantai 2, kemudian baru sampai di ruang depan. Matanya melihat-lihat lukisan yang terpajang di ruang ini. Lukisan-lukisan yang seakan memiliki ceritanya masing-masing. Mulai dari lukisan penyiksaan, penyembahan sampai lukisan kelahiran seorang bayi. Semuanya tampak mahal dengan goresan kuas tingkat tinggi. Johan, ikut aku. Pria botak itu lalu mulai berjalan meski satu persatu anak tangga ke lantai 2. Johan pun menurut dan mengikutinya. Ia ikut naik ke tangga itu sambil mendongak ke atas. Saat sampai di atas, El membuka sebuah pintu besar. Johan pun masuk dan langsung disambut dengan suasana yang cukup ramai. Terdapat sebuah ruangan luas yang lebih luas dari ruang depan. Ruangan ini mirip aula dengan beberapa sofa yang ditempatkan di beberapa sudut. Banyak orang memakai pakaian serba hitam seperti dirinya. Mereka sedang duduk dan saling bersenda gurau, mengobrol dan bercanda bersama. Masing-masing tangan mereka memegang gelas berisi minuman anggur yang tampak menyegarkan. Mulai dari pria dan wanita, muda hingga tua, semua berkumpul di ruangan ini. Terdapat sekitar 30-50 orang di sini. Apa itu? Altar. Untuk apa? Nanti kamu akan tahu sendiri. El berjalan beberapa langkah ke depan. Ia lalu menepuk tangannya beberapa kali. Semua orang yang tadinya ramai mendadak diam saat mendengar tepukan tangan El. Kita kedatangan teman baru, namanya Johan. Sapalah dia. Hah? Teman baru? Bermasuk ya? Sapalah dia. Mendadak semua yang sedang duduk di sofanya masing-masing langsung berlari berhamburan ke arah Johan. Melihat itu, Johan hampir saja kabur. Orang-orang berpakaian hitam itu berhenti dan mengerumuninya bak artis dikelilingi fans. Terpujilah Tuhan Palarot. Selamat datang teman. Kamu di tempat yang benar. Kamu aman di sini. Semua orang yang ada di sekitarnya tampak ramah dan baik. Mereka semua merangkul Johan, tersenyum kepadanya, menanyakan kabarnya, menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Bahkan salah satu dari mereka mengambil segelas anggur dan memberikannya pada Johan. Terima kasih. Minggir, berjalan, ucap seseorang. Kemudian orang yang mengerumuni Johan pun membubarkan diri. Johan dipersilakan duduk di salah satu sofa. Sini sahabat, duduk sini. Iya. Ia berjalan dan duduk di sofa itu. Kemudian para orang-orang berbaju hitam itu ikut duduk. Akan tetapi mereka malah duduk di lantai yang beralaskan karpet abu-abu tua. Semua mata mereka tertuju ke arah Johan. Puluhan orang menatap dirinya, membuatnya bingung. Terus apa? Ceritakan kehidupanmu. Apakah hidupmu berat? Bagaimana perjuanganmu di luar sana? Iya, aku akan cerita. Ya, sebelumnya perkenalkan, namaku Johan. Usiaku 32 tahun. Hidupku boleh dibilang berantakan. Semua bermula ketika usahaku gagal karena kesalahanku sendiri. Aku pun hancur, tidak punya pekerjaan, pengangguran, kemudian anakku satu-satunya meninggal. Hal ini membuat istriku dan aku terpukul. Sampai puncaknya kami berdua bertengkar dan saling menyalahkan. Sampai pada akhirnya kami berdua berpisah. Maksudmu bercerai? Tanya salah satu orang tua yang duduk di sekitarnya, sementara yang lainnya diam dan fokus menyimak cerita Johan. Ya benar, aku bercerai, dan belakangan aku ketahui dia menikah lagi. Aku sendiri tidak tahu benar atau enggak, tapi kata teman-temanku,
Istriku ini memang sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebelum kami berpisah. Aku pun semakin terpuruk, hidup sendiri sangat susah. Apalagi aku masih terbayang-bayang kematian anakku. Semua orang yang mendengarnya mengangguk dan memasang wajah sedih sambil memandang satu sama lain. Bahkan beberapa di antaranya berbisik-bisik. Johan melihat sekitar dengan sedikit ekspresi canggung di wajahnya. Gak apa-apa, kamu berada di tempat yang tepat, Johan. Kami semua pernah berada di posisimu. Di tempat ini, kita akan mengambil kembali kemuliaan yang hilang dalam diri kita. Gimana caranya? Ada caranya. Serahkan semuanya pada Tuan Palarot. Dan juga Satan. Satan. Malam pun datang, hawa dingin khas pegunungan mulai terasa di luar sana. Kabut-kabut mulai menyelimuti tiap-tiap sudut dari kebun teh yang sunyi ini. Di kejauhan samar-samar cahaya lampu dari pemukiman warga terlihat di tengah gelapnya malam. Meski di tengah kegelapan malam, villa megah ini tampak bercahaya dengan puluhan lampu yang terpasang di setiap sudutnya. Di aula lantai 2, semua orang sudah kembali ke kamarnya masing-masing yang ada di lantai 3, menyisakan Johan yang kini duduk berdua bersama El. Mereka minum segelas anggur sambil duduk santai, bersandar di sofa yang empuk. Mata Johan sesekali melirik ke arah pria botak itu. Ada banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya, pertanyaannya yang harus ia tuntaskan dengan jawaban. Silakan. Ada apa? Mau tanya apa? Tanya saja. Gimana caranya Anda tahu? Kan... Oke lah. Aku izin bertanya, sebenarnya aku di sini untuk apa? Aku kira aku mau dibunuh dan dijual. Kamu di sini untuk diselamatkan dari kehidupan yang kejam. Di sini kamu bisa hidup tenang. Apa yang kamu mau pasti akan bisa kamu dapatkan. Semua rasa sakit yang kamu rasakan semuanya akan hilang. Hiduplah dengan bahagia di sini bersama kami. Sebenarnya kalian itu apa? Kami adalah keluarga yang dipersatukan oleh Tuan Palarot. Palarot? Siapa dia? Dia adalah juru selamat. Salah satu dari sekian banyak tangan kanan setan. Dia akan mengembalikan kemuliaan, kehormatan yang telah hilang dalam diri manusia yang tersakiti oleh takdir. Johan pun mulai bergidik, sedikit takut mendengar penjelasan barusan. Ia terdiam sejenak sementara El terus menatapnya, menunggu pria berkumis itu merespon penjelasan barusan. Kalian menyembah Palarot dan Satan? Bukan, kami tidak menyembah. Kami mengikuti petunjuknya. Bagi kami, Palarot dan Satan adalah sang penyelamat yang kami hormati. Pemberi arah di saat kami tak tahu harus jalan kemana. Johan pun mulai ragu. Ia menunduk dan berpikir. Sedikit ada rasa takut dalam dirinya. Meski begitu, ia juga merasa nyaman di tempat ini. Orang-orangnya ramah di sekelilingnya. Makanan enak, semuanya bisa didapatkan di sini, apalagi yang kurang. Kemudian tangan El memegang dagu Johan, lalu mengangkat kepalanya yang semula menunduk. Mereka saling bertatapan, pria botak itu pun tersenyum. Kenapa menunduk begitu, Johan? Pernahkah kamu berpikir kenapa kamu merasa menderita? Kenapa kamu merasa sakit? Semua kemalangan dan kesengsaraan itu salah siapa? Siapa? Tuhan. Hah? Tuhanlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi padamu, Johan. Sejak awal Ia menciptakan kita, Ia sudah mempersiapkan semua ini. Kita diciptakan tanpa kemauan kita sendiri, kemudian dipaksa menjalani kehidupan konyol dan segala macam penderitaan yang Ia buat sendiri. Johan menatap mata El dengan serius, seakan terbius dengan penjelasannya. Kata-katanya dan kalimat pria botak itu meresap ke dalam hati Johan, membuatnya menjadi sedikit emosional dan teringat akan kehidupannya yang amat berat di luar sana.
Selama ini kita hidup dalam kebohongan yang dibuat oleh kitab-kitab dan para pemuka agama. Jangan mau dibodohi, Yohan. Tuhan sedang mempermainkan kita. Ya tertawa ketika kau terpuruk. Elpon kembali mengambil gelas anggurnya, meminumnya sedikit lalu duduk bersandar di sofa sambil menghela napas. Tangannya ia taruh di sandaran sofa yang panjang sambil menatap lurus ke depan. Mulutnya siap bicara kembali. Kamu tahu salah satu kebodohan orang-orang beragama? Mereka terboyakan janji yang diberikan Tuhan. Mereka merasa mencintai Tuhan yang menciptakan mereka. Beribadah dengan berharap surga dan menghindari neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau surga dan neraka itu tidak ada, masihkah mereka beribadah? Entahlah. El menuang sebotol anggur ke dalam gelas miliknya. Ia juga turut mengisi gelas yang ada di tangan Yohan. Cukup. Di saat Tuhan sibuk memberikan janji, Satan datang memberi bukti. Kau akan merasakannya sendiri, Yohan. Apakah kamu pernah berjumpa dengan Palarot? Bukan hanya aku. Kami semua pernah berjumpa dengannya. Palarot adalah sosok pemurah. Dia datang setiap kali kami melakukan ritual pemanggilan. Pertanyaanku yang terakhir, apa tujuan dari kelompok ini? Tujuan kami adalah mengembalikan kemuliaan dan kehormatan yang telah hilang. Tentunya dengan jalan yang Satan berikan. Hanya itu, Yohan. Hanya kemuliaan hidup yang kami cari di sini. Yohan pun mengangguk dan mulai paham. Ia meminum anggurnya sampai habis, lalu menaruhnya di bawah sofa karena tidak ada meja di aula ini. Ia melihat sekitar dan mulai meregangkan badan. Aku ngantuk. Tidurlah, kamarmu di bawah. Iya, kenapa hanya aku yang tidur di bawah? Kenapa mereka di lantai 3? Siapa bilang hanya kamu? Aku dan beberapa anak buahku juga tidur di lantai bawah. Lantai 3 sudah penuh. Ayo turun. Mereka berdua lalu mulai berjalan ke arah pintu keluar, kemudian mulai menuruni tangga menuju lantai bawah. Selama perjalanan menuju kamar, El terus bicara dan menceritakan mengenai kelompoknya ini. Tenang saja, Yohan. Bersama kami kamu akan aman. Tidak ada penghakiman di sini. Tidak ada salah dan benar di sini. Karena kebenaran pun tidak akan ada tanpa adanya kesalahan. Semua saling melengkapi. Bodohnya para orang-orang beragama dalam mereka selalu melihat perbedaan sebagai hal yang dapat memicu pertengkaran. Selalu merasa benar sendiri. Aku setuju sama kamu. Benar kan? Bagi kami para pengikut Palarot, perbedaan adalah keindahan. Pelangi bisa indah karena warnanya berbeda, Yohan. Kamu lebih pilih nonton TV hitam putih atau TV berwarna? Tentu berwarna. Nah itu dia. Hidup dengan pikiran hitam putih tidaklah indah. Kita harus melihat perbedaan dari sisi lainnya. Tak terasa mereka pun sampai di depan kamar. Dengan ramah, El membukakan pintu mempersilahkan Yohan masuk. Silakan. Terima kasih. El masih berdiri di ambang pintu sambil memperhatikannya. Tenang saja, di sini tidak ada yang menghakimimu. Tidak ada yang menyalahkan dan mengungkit masa lalumu. Kami semua saling merangkul. Terima kasih sekali lagi. Kuharap kamu betah bersama kami. Yohan pun segera membaringkan dirinya di kasur yang kecil namun empuk. Ia taruh kepalanya di bantal dan mulai memejamkan mata. Dan dalam beberapa menit ia pun tidur dengan mudahnya masuk ke alam mimpi yang indah. Keesokan paginya suara bising terdengar di depan pintu kamar Yohan. Seseorang menggedor pintunya dengan cukup keras berkali-kali, membuat pria berkumis itu langsung terbangun dengan rasa sedikit terkejut. Ia buru-buru bangkit dan turun dari kasurnya, segera berjalan cepat ke pintu. Yohan membuka pintu dan terlihat laki-laki berbaju serba hitam berdiri di depannya.
Ia langsung mengenal wajah itu, sosok yang pernah ia jumpai sebelumnya. Dia adalah Jay, dengan setelan jas dan kacamata hitamnya yang khas. Saatnya sarapan suci, Yohan. Sarapan suci? Ya, kegiatan mingguan kita. Kita akan menyantap makanan enak bersama-sama sepuasnya. Kamu gak mau ketinggalan kan? Iya, aku mau ikut. Udah mulai kah? Ya, mereka sudah mulai di ruang depan. Ikutlah. Yohan segera menutup pintu kamar dan berjalan mengikuti Jay. Sesampainya di ruang depan, Yohan amat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Semua penghuni villa besar ini berkumpul dan makan di ruang depan, dan yang membuatnya terkejut adalah mereka makan seperti binatang. Semua makanan mulai dari nasi, daging, dan sayuran semuanya dilempar. Dibiarkan tergeletak di lantai, kuah-kuah sampai bumbu makanan tumpah membasahi karpet. Lalu orang-orang itu makan tanpa boleh memakai tangannya. Semua ini di luar harapan Yohan. Yohan, ayo sarapan. Yohan lalu membungkuk di atas lantai. Ia ambil salah satu daging yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba El datang dan langsung menyabat tangan Yohan dengan sebuah pecut. Sabetannya begitu kencang sampai tangan Yohan memerah. Yohan kesakitan sambil memegangi tangannya. Pria botak itu lalu berjongkok di depan Yohan dan menatapnya. Tidak boleh pakai tangan, Yohan. Kamu harus makan langsung dari lantai, membungkuk seperti yang lainnya. Kenapa begitu? Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Palarot dan Satan. Karena mereka lah yang memberi semua makanan ini kepada kita. Maka makanlah dengan menunduk. Jangan sesekali kau makan dengan tanganmu. Yohan pun ragu. Ia menatap orang di sekelilingnya dengan tatapan aneh. Semua orang itu bisa dengan nyaman makan seperti binatang, begitu rakus melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan sampai ada yang berebut. Aku mau daging itu, teriak salah satu orang yang lalu mulai berjalan merangkak dan menginjak-injak makanan lainnya. Kemudian orang yang lain memakan makanan yang sudah terinjak-injak tadi. Ayo makan, Yohan. El lalu mendorong kepala Yohan ke lantai dan dengan terpaksa ia mulai makan dengan cara yang tidak normal itu. Ia melahap daging ayam yang bahkan sudah bekas gigitan orang lain. Begitu Yohan makan satu, wajahnya berubah. Mendadak muncul gairah dalam dirinya untuk makan lebih banyak lagi. Wah, enak. Mikir kalian semua, aku lapar. Yohan langsung berubah menjadi sosok yang rakus dan serakah. Ia mendorong dan menendang orang di sekitarnya. Sambil merangkak, ia memakan apapun yang ia temui, meski mulutnya penuh. Yohan terus memasukkan makanan apapun yang ada di dekatnya. Hei, itu buatku. Aku duluan yang dapat. Kurang ajar. Yohan mendekat dan langsung memukul wajah orang itu sampai roti yang ada dalam mulutnya itu keluar kembali. Yohan pun berjalan merangkak mendekati roti yang baru saja dimuntahkan tadi. Tanpa ragu ia makan kembali roti yang baru keluar dari mulut orang tadi. Tak peduli meski sudah lembek bekas kunyahan dan tercampur dengan air liur orang itu. El dan para anak buahnya terus menambah makanan. Mereka keluar dari dapur membawa troli berisi makanan, lalu melempar makanan itu ke tengah-tengah orang yang berkumpul di ruang tengah. Kemudian Yohan dan yang lainnya saling bersaing untuk bisa mendapatkan makanan itu. Setelah 1 jam makan tanpa henti, semua yang ada di ruang tamu pun perlahan tumbang. Perut mereka penuh membuat mereka menjadi malas untuk bangkit. Yohan bersama orang-orang lainnya berbaring di atas makanan-makanan sisa sambil menatap ke langit-langit. Perlahan ia mengantuk, kemudian tanpa sadar tertidur dengan perut yang penuh. Yohan baru terbangun ketika malam tiba. Lampu-lampu sudah menyala dengan terangnya. Ia lalu duduk sambil memegang kepalanya yang sedikit pusing. Pandangannya pun tidak terlalu jelas. Perutnya masih terasa penuh setelah makan begitu banyak pagi tadi. Matanya mulai melihat sekitar. Sisa-sisa makanan masih tergeletak di mana-mana. Masih ada orang yang tidur. Ada juga yang sudah terbangun sepertinya. Tiba-tiba seseorang memegang bahu Yohan dari belakang. Alhasil Yohan menoleh. Seorang perempuan berambut pendek duduk di belakang Yohan dengan mata yang melotot dan mulutnya yang celemotan bekas haus. Yohan yang takut pun mundur beberapa meter sambil terus memperhatikan perempuan aneh itu.
Tiba-tiba saja perempuan itu memuntahkan kembali makanannya disantapnya pagi tadi. Muntahan si perempuan yang bertekstur lembek dan berwarna coklat itu muncrat sampai mengenai wajah Johan. Baunya asam dan sangat tidak enak. Sampai-sampai Johan ingin ikut muntah. Kurang ajar. Tiba-tiba datang seorang berbadan besar dengan pakaian serba hitam. Pria berbadan besar itu mendekat ke arah perempuan tadi. Dan tanpa ampun, kepalan tangannya yang besar dan penuh otot langsung memukul wajah perempuan tadi hingga terkulai lemas ke lantai. Tak hanya sampai di situ, ia menginjak-injak dan menendang perempuan malang itu. Bajingan, bangsat! Kenapa? Satan telah murah hati memberi kita makanan banyak, memberi kita rezeki, dan kau malah memuntahkannya seperti itu. Kau telah menghina Satan. Teriak pria itu yang terus menendang-nendang si perempuan yang sudah tak sadarkan diri. Wajah cantiknya itu bahkan sudah memar dan membiru. Johan masih duduk di sana selama beberapa menit. Badannya terasa berat untuk bangun dan melangkah. Tak lama semakin banyak orang yang terbangun, termasuk pria tua berjanggut yang tadi tertidur di sampingnya. Pria tua itu duduk dan melihat sekitar. Dengan ramah Johan tersenyum kepadanya. Kenyang ya kek? Awas jangan sampai muntah ya. Si kakek itu membalas senyuman Johan sambil mengangguk. Ya benar, kenyang. Kita kenyang, semua ini atas kemurahan hati Satan. Semua karena Satan. Johan terdiam dan menatapnya. Ia lihat sekeliling. Semua orang pun ikut berlutut meniru posisi si kakek itu. Semua karena Satan. Semua karena Satan. Terima kasih Satan. Satan kami kenyang. Mereka semua mulai berteriak secara bersamaan dan memuji-muji nama Satan. Bahkan beberapa dari mereka sampai menangis dan bersujud saking bersyukurnya dengan apa yang mereka dapatkan. Johan hanya diam sambil memandangi semua hal aneh ini. Hail Satan! Hail Satan! Teriakan mereka semua memecah keheningan malam dan menggema di dalam ruang depan yang luas itu. Semuanya berlutut dan menengadah ke atas sambil terus menyebut-nyebut nama Satan yang mereka puja itu. Udara terasa dingin pagi ini. Kabut tipis melayang menutupi punggungan bukit hingga ke puncaknya. Embun-embun membasahi daun teh yang tersebar luas. Aroma khas pagi di kawasan dataran tinggi menjadi hal biasa bagi para orang-orang yang tinggal di sekitar sini. Tak lupa jaket dan topi hangat melindungi tubuh mereka. Terhitung sudah 2 hari Johan berada di villa ini. Bersama beberapa orang lainnya, Johan menyapu halaman depan villa. Suara lidi-lidi yang diikat terdengar nyaring saat bertemu tanah yang penuh dengan kerikil dan dedaunan kering. Sambil melamun, Johan menyapu semua daun dan mengumpulkannya di sudut halaman. Halaman villa ini tidak begitu luas, hanya berupa taman yang ditumbuhi pohon ceri dengan sedikit tanaman hias dan bunga yang tumbuh di bawahnya. Ada juga air mancur kecil dan sebuah kursi kayu untuk bersantai. Kenapa malah disuruh bekerja begini? Tak lama datang Jay mendekat. Ia berjalan ke arah Johan melewati beberapa orang yang juga sedang melakukan kerja bakti. Sadar akan kedatangannya, Johan berdiri dan menunggu pria berkacamata itu sampai di hadapannya. Ikut aku. Kemana? Ikut. Oke. Johan menaruh sapunya kemudian berjalan mengikuti Jay yang ada di hadapannya. Jay melangkah melewati taman dan halaman depan, lalu berputar menuju ke belakang villa. Di belakang villa rupanya ada satu gerbang lagi. Gerbang belakangnya tidak terlalu besar tapi cukup untuk mobil masuk. Di sana terparkir mobil box berwarna hitam dengan beberapa laki-laki berbaju serba hitam yang semuanya merupakan ajudan L. Ditambah satu orang sopir yang memakai jaket dan pakaian selayaknya orang biasa. Johan, kami butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tangan El menuju ke arah mobil box. Kemudian beberapa orang berbaju hitam itu mulai naik ke dalam dan mengeluarkan kardus-kardus berukuran sedang. Tolong tanggapi. Ya. Johan langsung sigap mengambil kardus-kardus itu dan menaruhnya di luar motor. Entah apa isinya, yang jelas terasa berat saat dia angkat. Dan sedikit berdebu ditambah bau kardus yang kurang enak di hidung. Segera bawa ke dalam.
Total semuanya ada 10 dus. Yohan beserta beberapa orang yang ada di sana mulai mengangkat kardus itu masing-masing 1 kardus per orang. Sambil menahan beban yang cukup berat, mereka berjalan masuk melewati pintu belakang. Kemudian masuk ke sebuah ruangan dengan pintu besi yang tebal. Yohan kaget saat masuk ke dalam ruangan itu. Berbagai jenis perhiasan emas sampai batu mulia terpajang di mana-mana. Semuanya bernilai amat mahal dan berkilau terkena pantulan cahaya lampu. Pria berkumis itu terdiam sambil memandangi sekitar. Taruh sini. Iya. Kalau boleh tahu apa isi kardus ini? 2 orang berpakaian itu saling pandang. Kalau mau tahu buka saja, tapi jangan berisik. Mereka kemudian berjalan pergi meninggalkan Yohan sendiri di dalam ruangan itu. Yohan terdiam sambil melihat mereka pergi. Saat suara langkah kaki kedua orang itu sudah semakin menjauh, barulah ia memberanikan diri membuka kardus itu. Apa ini ya? Yohan agak takut membukanya, tapi ia penasaran. Hingga akhirnya ia memberanikan diri dengan tangan agak gemetar dan wajah penuh keringat. Tangannya meraih kardus yang dibawanya tadi. Dengan sangat perlahan ia membukanya. Astaga! Untuk kedua kalinya Yohan dibuat kaget. Ia lihat bertumpuk-tumpuk uang kertas pecahan 100.000 rupiah di dalam kardus itu. Aroma khas uang baru pun tercium, lebih enak daripada makanan lezat sekalipun. Mata Yohan melirik ke arah ke kiri, menatap tumpukan kardus yang masih sangat banyak hingga tingginya sampai menutupi seluruh dinding. Apa semua itu juga isinya uang? Sebanyak itu? Benar, Yohan. Hah? Kapan datangnya? Al tidak menjawab. Ia lalu melihat sekitar sambil menghela nafas. Kulit putih pucat dan kepala pelontosnya agak bersinar terkena lampu. Semua ini adalah pemberian Satan melalui Tuan kita Palarot. Satan memberi apa saja yang kita butuhkan. Satan? Semua ini, jadi supir mobil box itu siapa? Anak buah Satan? Semua ini aku dapat dari relasiku yang ada di mana-mana. Para tukang judi, bandar narkoba, koruptor, sampai mafia. Semuanya dengan sukarela memberikan donasi setiap bulannya. Dan perlu diingat, Tuhan tidak pernah memudahkan jalan bagi para penjahat seperti mereka. Satanlah yang memberi mereka kemudahan. Satan yang membantu mereka hingga mereka merasa berhutang budi. Dan akhirnya rutin memberi donasi kepada kami. Begitulah Yohan. Jadi semua ini uang haram? Apa itu haram? Tidak ada yang haram bagi kami, bahkan kejahatan sekalipun. Karena kami yakin setiap perbuatan pasti ada latar belakangnya masing-masing. Kecuali satu hal. Aku mengharapkan satu hal, yaitu berdoa kepada Tuhan. Astaga. Yohan, apa kamu masih menguasai ilmu bisnismu? Hah? Dari mana kamu tahu kalau aku menguasai ilmu bisnis? Satan tidak pernah salah memilih orang. Ya, aku masih paham mengenai dunia perbisnisan. Tapi kamu tahu sendiri, kemarin aku baru saja kehilangan karirku akibat salah ambil keputusan. Tak apa-apa, Yohan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Itulah kenapa kamu di sini. Kami membutuhkan ilmu bisnismu di sini. Satan akan memberimu kemudahan atas apapun rencana yang ingin kau lakukan. Itulah kenapa kamarmu dipisah dari umatku yang lain. Begitu ya? Entahlah. Jadi aku harus apa sekarang? Sekarang kembalilah ke belakang villa. Masih ada banyak yang harus diangkat ke sini. Baiklah. Yohan mulai melangkahkan kakinya melewati pria botak itu. Sambil berjalan, matanya tak henti-henti melihat berbagai harta berharga yang ada di mana-mana. Matanya bak berbinar terkena kemilaunya. Kalau aku bisa memiliki sedikit saja harta di sini, maka aku bisa memulai hidup baru yang lebih baik.
Ya, aku harus cari cara supaya bisa mencuri harta dan uang di sini lalu kabur. Yohan, jangan lupa nanti malam naiklah ke lantai 2. Kami ada kegiatan mingguan. Oke. Yohan pun mengangguk lalu kembali melanjutkan jalannya.